mengetahui apa saja kegiatan calon presiden di masa tenang kampanye, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia yang memantau kegiatan Anies Baswedan, serta jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Dan di Solo, Jawa Tengah ada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho yang memantau kegiatan Ganjar. Kita ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, di masa tenang ini apa kegiatan Anies Baswedan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentu agenda dari Anies Rashid Baswedan pada hari ini adalah tidak ada agenda kampanye ataupun bagaimana kemudian sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih dirinya. Karena tentu di dalam masa tenang ini tidak boleh digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sejak pagi hari tadi memang ada sejumlah agenda yang kemudian dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Tadi pagi kami pantau ada sejumlah rekan-rekan ataupun teman-temannya semasa SMA, yakni di SMA 2 Yogyakarta yang datang ke kediaman dari Anies Rashid Baswedan. Tentu tujuannya adalah untuk reuni begitu ya, untuk temu kangen dengan calon presiden nomor urut 1 ini setelah kita tahu 2,5 bulan melakukan kegiatan kampanye yang artinya memang jadwalnya terpantau sangat sibuk begitu ya. Nah, tidak hanya itu, ada juga tadi sejumlah tim dari capres nomor urut 01 ini juga yang datang ke kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Ada juga Kapten Timnas Amin, Muhammad Syawgi yang tiba. Tadi kami sempat berbincang bahwa ada rapat evaluasi internal yang kemudian akan dibahas untuk tentunya membahas bagaimana kinerja dari tim capres nomor urut 01 ini selama masa pemilu di tahun 2024. Tetapi memang untuk apa yang kemudian dibahas ini tidak disampaikan secara rinci. Ada juga yang menarik bahwa Muhammad Syawgi meminta kepada timnya untuk betul-betul taat kepada aturan KPU maupun Bawaslu untuk melepas ataupun mencabut seluruh alat peraga kampanye yang memang terpasang tentunya di fasilitas ataupun di tempat-tempat umum. Tadi pun kami sempat melihat sejumlah area di kawasan sekitar rumah Anies Rashid Baswedan yang memang alat peraga kampanye ini sudah mulai dilepas, sudah tidak ada jika sebelumnya ini cukup banyak, tetapi tadi kami melihat proses pelepasan tersebut sedang dilakukan untuk betul-betul mentaati aturan yang kemudian sudah ditentukan oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, sampai dengan siang hari ini masih ada sejumlah rekan dari Anies Rashid Baswedan yang kemungkinan besar akan bertemu dengan Anies untuk tentunya bersilaturahmi begitu ya. Karena pada hari kemarin kami pun sempat menanyakan secara personal apa sebenarnya yang akan dilakukan Anies pada saat masa tenang. Yang menyebut akan meluangkan waktu untuk keluarga dan juga untuk rekan-rekannya karena pada hari kemarin sudah sibuk melakukan kegiatan kampanye, Mercy. Dari kediaman Anies kita beralih ke Kertanegara untuk memantau kegiatan Prabowo Subianto bersama jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, apakah hari ini Prabowo Subianto ada kegiatan di masa tenang hari ini, Jona? Halo. Halo. Konsolidasi internal. Konsolidasi dilakukan secara tertutup. Memang kalau kita lihat saat ini adalah masa tenang sampai tanggal 13 Februari, jadi lebih kepada komunikasi partai dan juga mengamati bagaimana penetrasi khususnya ke tiap daerah, khususnya bagaimana tim kampanye daerah melakukan evaluasi kemenangan. Jadi terkait dengan kegiatan yang berlangsung selama hari ini lebih kepada kegiatan secara internal ataupun hanya istirahat, dan kalaupun nanti akan bertemu, ini lebih pada evaluasi saja. Nah, kalau untuk agenda secara besar ataupun agenda skala luas untuk Prabowo Gibran, untuk Gibran sendiri nanti di malam hari akan ada bertemu dengan komunitas masyarakat, tapi tidak untuk berkampanye, tapi hanya untuk bertemu komunitas masyarakat saja. Jadi untuk evaluasi yang dilakukan adalah lebih kepada bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh para tim kampanye, baik kampanye nasional maupun kampanye daerah, untuk melihat bagaimana evaluasi yang dilakukan selama 75 hari kampanye dan dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara internal khususnya kepada partai pengusung koalisi untuk bisa melihat bagaimana pemenangan yang dilakukan khususnya pada tanggal 14 Februari khususnya di hari H pencoblosan. Terima kasih. Kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah untuk memantau kegiatan Capres Ganjar Pranowo. Widi, bagaimana rencana Ganjar Pranowo yang akan melayat ke rumah duka seniman Blasius Subono hari ini, Widi? Mercy dan saudara, memang hari ini Ganjar Pranowo direncanakan untuk melayat ke rumah duka Blasius Subono, seniman yang meninggal pada saat kegiatan hajatan rakyat di Solo kemarin. Dan barusan tadi Ganjar sudah datang ke rumah duka untuk melayat dan saat ini sudah meninggalkan rumah duka. Di rumah duka tadi Ganjar sempat bertemu dengan keluarga dari almarhum untuk menyampaikan rasa duka kita, dan setelah beberapa saat mengikuti prosesi yang ada di rumah duka, Ganjar Pranowo beserta
tim dari PDI Perjuangan, terutama dari DPP Kota Solo, segera meninggalkan lokasi untuk melanjutkan agenda internal dan tidak ada kegiatan yang terkait dengan kampanye hari ini karena memang dari tim Ganjar sendiri memang kemarin setelah mengadakan acara di dua kota Solo dan Semarang, kemudian bertolak kembali ke Solo karena adanya seniman yang meninggal ini. Dan jika tidak ada halangan, maka Ganjar akan juga bertolak menuju ke Semarang ataupun Jakarta untuk mempersiapkan diri untuk hari pencoblosan pada Rabu mendatang. Dan hingga saat ini pun kami tidak mendapatkan informasi, artinya tidak ada agenda yang terkait dengan mungkin bertemu dengan partai-partai pendukung atau semacamnya. Tapi saat ini Ganjar tengah melakukan agenda internal dengan jajaran DPC PDI Kota Surakarta. Terima kasih Widi Nugroho, Jona Hamonangan, dan Dipo Nurbahagia yang melaporkan kegiatan para capres di masa tenang. Terima kasih. Saudara,